Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah dan kasus yang pernah terjadi di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus ini tentang seorang Habib yang melakukan pembunuhan kepada satu keluarga, hingga pelaku pun melakukan pembakaran untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sebuah lokasi yang berada di Dusun Dadapan, RT 05, RW 01, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di lokasi itu hiduplah satu keluarga, yakni Rosan kepala keluarga berusia 45 tahun, Siti Jamila istrinya berusia 37 tahun, dan anak laki-laki bernama Dery Pradana berusia 15 tahun. Rosan bisa dikatakan seorang petani yang sukses dan kaya di desa tersebut. Sementara sang istri membuka usaha sembako. Selain itu, mereka pun memiliki usaha sampingan, yakni pinjam gadai uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, hingga kendaraan yang disertai dengan bunga. Dari sanalah roda perekonomian kehidupan pasangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, keluarga Rosan menjadi jamaah majelis salawatan di desa tersebut yang dipimpin oleh seorang Habib, yaitu Muhammad Ali Hinduan alias Habib. Dia merupakan adik dari seorang Habib yang cukup ternama di desa itu, sehingga namanya pun ikut terangkat dan cepat dikenal oleh masyarakat luas. Selain menjadi seorang penceramah dan memimpin majelis salawatan, M. Ali ini pun memiliki usaha pupuk di desanya. Singkat cerita, terjadilah hubungan bisnis antara M. Ali dan keluarga Rosan. Kala itu, dirinya menggadaikan mobil miliknya kepada Rosan berjumlah 10 juta rupiah. Setelah 1 minggu kemudian, M. Ali pun menepati janjinya. Dirinya mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian awal. Mulai dari sanalah terjadi ikatan saling percaya satu sama lain, hingga keduanya pun sering bertransaksi pinjam gadai. Tanpa terasa, transaksi yang mereka lakukan telah mencapai 500 juta rupiah. Jumlah tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah itu pokok atau sudah dengan bunga. Tingginya hutang yang harus dibayar oleh M. Ali membuatnya harus mengulur-ngulur waktu pembayaran kepada Rosan. Waktu terus bergulir. Setelah sekian lama, M. Ali pun tidak bisa menepati janjinya. Lantaran sudah berulang-ulang kali mulai timbul perasaan gundah di dalam hati Rosan dan Siti Jamila. Satu sisi urusan bisnis, satu sisi lain M. Ali merupakan pimpinan jamaah salawatan yang mereka ikuti. Setelah saling berdiskusi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Habib tersebut. M. Ali yang terus-terusan ditagih oleh Rosan dan istrinya mulailah timbul perasaan kesal dan marah. Selain itu, melihat jumlah hutang sebesar 500 juta rupiah, M. Ali pun merasa keberatan dan tidak sanggup untuk membayarnya. Di tengah-tengah kebingungannya terus ditagih hutang oleh Rosan, mulailah sang Habib berpikir untuk menghindari utang tersebut. M. Ali memanggil pengikut setianya yang bernama Haidori, Siwan, dan Andi. Sang Habib menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun mengikuti instruksi dari M. Ali. Di dalam pertemuan itu, sang Habib mulai memberikan ceramah-ceramah yang bersifat doktrin dengan mengatakan jika keluarga Rosan adalah rentenir zolim yang kerap meminjamkan uang dengan suku bunga tinggi. Sang Habib pun mengatakan jika keluarga Rosan harus dibunuh. Dogma dari perkataan dan perintah yang tidak disaring oleh ketiga pengikutnya ini terlebih datang dari seorang Habib pemuka agama yang mereka yakini
jika perintah itu adalah benar, sehingga 3 pengikut itu bersedia melakukan pembunuhan kepada keluarga Rosan tanpa mereka ketahui jika perintah membunuh itu lantaran sang Habib memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Setelahnya, mereka pun sepakati jika eksekusi akan dilakukan pada tanggal 2 Mei 2011, yang kebetulan saja keluarga Rosan akan pergi umroh, sehingga Rosan dan istri sering meminta petua dari sang Habib dalam menjalankan ibadah umroh. M. Ali menghubungi Rosan. Di dalam panggilan telepon, sang Habib mengajak untuk sholat berjamaah di rumah Rosan. Rosan yang mendapatkan tawaran sangat senang tanpa adanya rasa curiga sedikit pun. Dirinya langsung menyanggupi dan berharap bisa menanyakan perihal persiapan yang harus dia lakukan selama ibadah umroh tersebut. Akhirnya tibalah Habib dan 3 pengikutnya di rumah keluarga Rosan. Lalu mereka semua sempat berbincang-bincang di ruang tamu. Setelah itu menunaikan ibadah sholat isya berjamaah di rumah Rosan. Usai menunaikan ibadah sholat isya, sang Habib menyuruh Dery pergi untuk membeli pulsa. Dery pergi didampingi oleh Andi. Sedangkan Rosan dan Jamila melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Namun sang Habib memberikan instruksi ketika sujud terakhir meminta kedua pasutri ini melakukan sujud lebih lama di rakaat terakhir untuk bermunajat. Rosan dan Siti Jamila sangat senang mengikuti instruksi itu, lalu mereka melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata saat kedatangan ke rumah Rosan, Habib dan 3 pengikutnya ini telah membawa sebuah kampak yang disembunyikan di dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Ketika Rosan dan Siti Jamila sudah pada tahap sujud terakhir dan sesuai dengan instruksi dari sang Habib, dia pun memberikan instruksi kepada Haidar dan Siwan untuk melakukan eksekusi. Tanpa pikir panjang, Haidari mengeluarkan kampak lalu menghujamkan ke kepala Rosan yang sedang sujud, lalu dilanjutkan menghujamkan ke kepala Siti Jamila. Siwan pun menghampiri. Hal yang sama pun dilakukan kepada kedua pasutri ini. Yang terdengar hanya rintihan kesakitan yang keluar dari mulut keduanya. Agar tidak terdengar oleh tetangga lain, mulut korban disumpal dengan kaos kaki, lalu diikat. Sang Habib menyuruh Siwan dan Haidari memasukkan tubuh korban ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Setelahnya, Haidari mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang tersebut turut dimasukkan ke dalam belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamila yang bersimbah darah. Setelah beberapa saat kemudian, Dery masuk ke dalam rumah, sementara Andi berjaga di depan rumah. Dery yang tidak menyadari bahaya telah mengintainya. Lehernya langsung dijerat dengan kabel rice cooker. Lalu Haidari mengucapkan kampak ke bagian kepalanya hingga Dery terjatuh dan kehilangan nyawanya. Tubuh korban Dery dibawa masuk ke dalam mobil dan dikumpulkan bersama dengan ayah dan ibunya. Mobil Panther tersebut dikemudikan oleh Habib dan Siwan, sedangkan Haidari dan Andi disuruh pulang. Mobil dibawa menuju hutan di desa Kluncing, kecamatan Licin. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya tersebut, sang Habib membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Awal temuan diketahui oleh seorang pria bernama Lukman, warga desa Kluncing. Ketika ditemukan, Lukman melihat mobil masih dalam kondisi mengeluarkan kobaran api, namun dirinya pun tidak berani mendekat, lalu segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan pada keesokan harinya, tubuh korban pun berhasil dievakuasi dan ditemukan 3 tubuh bertumpuk di bagasi mobil tersebut. Seluruh bagian mobil pun dalam kondisi hangus terbakar dan terlihat nomor polisi mobil P823 VJ. Tubuh ketiga korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi.
Berdasarkan keterangan dokter forensik rumah sakit, dikarenakan kondisinya hancur dan gosong, tim forensik pun sangat kesulitan untuk mengidentifikasi korban. Namun, identitas korban berhasil diketahui dengan cepat lantaran mengenali mobil tersebut miliknya Rosan. Setelah melalui proses tes DNA dan hasilnya benar jika tubuh tersebut adalah Rosan, Siti Jamila, dan anaknya Dery. Terungkapnya identitas korban menjadi langkah awal polisi melakukan penyelidikan guna mengungkap pembunuhan tersebut. Ya karena saya yakin kan mobil itu posisi di rumah kakak, kan itu ada nomor dekatnya. Iya. Nah, karena itu di sana juga kakak nggak ada, ya itu kakak, apalagi ada 3 orang, yaitu ponakan saya, mbak saya, sama kakak saya. Gitu. Pihak kepolisian mulai menggali keterangan dari orang-orang sekitaran korban. Berdasarkan kesaksian warga sekitaran, ketika mobil itu terbakar, mobil dalam kondisi bergoyang-goyang yang diduga ketika dibakar para korban masih hidup. Kesaksian itu pun diperkuat, tidak ditemukan satu tetes darah pun di rumah korban. Polisi mulai mendapatkan petunjuk dari asisten rumah tangga korban. Jika malam terakhir sebelum Siti Jamila dibunuh, dirinya disuruh mempersiapkan makanan lantaran akan kedatangan seorang Habib ke rumah mereka. Kuburan itu Pak, nah, cerita sama saya, wah itu bangsat, itu bukan manusia, itu masa manusia dibakar hidup-hidup. Oh jadi ini masih hidup ya? Ya kalau menurut keterangan dari orang yang nunggu kuburan itu, sekarang logika loh Pak, mobil waktu mau api baru nyala, itu kenyataannya goyang, ya siapa yang goyangkan kalau tidak hidup? Oh. Gitu toh. Nah ternyata setelah saya cek di situ sama pihak yang berwajib, kaki dan tangan itu diikat sama kawat. Setelah 1 bulan lamanya polisi melakukan penyelidikan, akhir dari penyelidikan, tepatnya 9 April 2011, polisi berhasil menangkap Haidori. Berselang dari penangkapan itu, polisi juga berhasil menangkap Andi. Namun Siwan dan Habib belum berhasil ditangkap dan masih menjadi DPO polisi. Haidori dan Andi pun menjalani persidangan terlebih dahulu. 30 November 2011, mereka berdua mendapatkan vonis 18 tahun penjara dan Andi 13 tahun penjara. 1 tahun kemudian, Habib berhasil ditangkap di sebuah wisma daerah Pasuruan pada tanggal 8 Mei 2012. Penangkapan Habib bersamaan dengan penangkapan Siwan. Namun sayangnya, Siwan berhasil melarikan diri ketika berada di Polsek Sempu. Siwan berhasil memperdaya polisi. Dengan alasan lapar, dia pun diizinkan untuk membeli makanan di luar. Sejak itulah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya hingga kini. Seorang wanita bernama Husnia, dia merupakan asisten rumah tangga dari korban. Husnia bersaksi jika sosok keluarga Rosan pribadi yang menyenangkan, sangat baik dan humoris, sering membuat lawan bicaranya tertawa. Saat di dalam persidangan, gerak-gerik dari Husnia diawasi oleh polisi. Lantaran dirinya sudah 2 kali melempar sendal kepada M. Ali di dalam ruang sidang. Lantaran ada kesaksian dari sang Habib yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta pengadilan pun tidak bisa terelakkan. Habib terbukti sebagai otak pembunuhan. Hingga akhirnya Hakim Pengadilan Banyuwangi menjatuhkan vonis mati untuk sang Habib. Pelajaran yang sangat berarti dari kisah ini, seorang pemuka agama yang dipegang hanyalah akhlak dan perkataan yang keluar dari keilmuan agamanya. Jika mengajarkan ke arah yang baik, wajib diikuti. Tetapi kalau sudah melenceng, tidak sesuai aturan, tidak harus diikuti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?